Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Imaduddin Abdurrahim Nur Islami dengan NIM 9322015. Saya dari Prodi Program Studi Teknologi Proses Industri Petrokimia. Pada kesempatan kali ini, saya membuat video sebagai tugas UTS yang mana nanti saya akan membaca 10 pertanyaan dan menjawab 10 pertanyaan tersebut untuk UTS pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Lutfi Sonjaya. Pertanyaan pertama, apa yang membuat Anda merasa yakin akan keberadaan Allah dalam kehidupan Anda? Jadi yang membuat saya yakin akan keberadaan Allah adalah segala bentuk kebesaran dan keagungan dan kenikmatan yang telah Allah berikan gitu kepada kita hidup. Sebagaimana contoh ketika kita bangun atau saya bangun di pagi hari, masih bisa bernafas, masih diberikan kehidupan yang tentram, damai, nyaman, tanpa adanya kendala dan hambatan. Tidak seperti kawan-kawan kita yang di Palestina atau di manapun yang hidup dalam kesusahan. Itulah yang membuat saya yakin bahwasanya keberadaan Allah itu ada gitu pada kehidupan saya. Lalu yang kedua, dalam kehidupan sehari-hari bagaimana Anda merasakan kebesaran Allah? Saya merasakan kebesaran Allah tadi dari salah satu hal yang paling mudah adalah ketika kita bernafas gitu, kita bisa bernafas dengan bebas tanpa ada pungutan biaya apapun gitu. Karena banyak teman-teman kita yang dalam keadaan sakit sehingga bernafas perlu bantuan dengan selang oksigen atau apapun itu yang memungkinkan dia itu kesulitan untuk bernafas dengan bebas seperti kita pada umumnya. Lalu yang ketiga, bagaimana hubungan Anda dengan Allah mempengaruhi keputusan-keputusan yang Anda ambil? Mungkin lebih ke saya saya banyak berdoa ketika ingin mengambil keputusan, sehingga keputusan yang saya ambil itu tidak diikuti dengan penyesalan setelahnya. Dan juga ketika mungkin timbul rasa penyesalan setelah keputusan tersebut, saya dapat berikhtiar bahwasanya keputusan yang saya ambil adalah yang terbaik yang telah ditunjukkan oleh Allah. Lalu keempat, apa pelajaran hidup yang paling berkesan bagi Anda dari kisah Nabi Muhammad SAW? Pelajaran hidup yang paling berkesan adalah ketika beliau hijrah bersama sahabat-sahabatnya dari Mekah ke Madinah. Karena perlu kita ketahui bahwasanya kaum Arab zaman dahulu itu hidup berkelompok, berdasarkan suku-sukunya, dan mereka itu hidup nomaden, berpindah-pindah. Ketika Nabi Muhammad dan teman-temannya ini hijrah dan pindah ke satu wilayah dari wilayah lainnya, itu meninggalkan kaumnya, meninggalkan kebanggaannya sebagai kaum Quraisy, meninggalkan harta bendanya, meninggalkan keluarganya, meninggalkan semua duniawi untuk mengikuti cintanya Nabi Muhammad dan cintanya Allah. Lalu jika Anda bisa bertemu Rasulullah, hal apa yang ingin Anda tanyakan kepada beliau? Hal yang saya tanyakan adalah mungkin ketika kejadian di Isra Mi'raj, ketika diturunkannya perintah sholat dari 50 hingga 5 waktu. Itu bagaimana Nabi Muhammad bisa mengetahui bahwasanya kita umat yang sekarang itu bahkan terkadang merasa merasa keberatan gitu. Kadang waktu yang kita punya dengan kesibukan dunia yang sekarang, terkadang kita masih terlena untuk melaksanakan 5 waktu. Lalu bagaimana Anda mencontoh sifat-sifat Rasulullah SAW dalam kehidupan Anda sehari-hari? Mungkin contoh sifat yang bisa saya teladani gitu, bisa saya mencoba untuk saya ikuti, saya teladani adalah sabar beliau, dimana Nabi Muhammad ini amat sabar. Bahkan seringkali mungkin ketika diberikan cacian, makian, hingga hinaan itu, beliau hanya tersenyum dan bahkan mendoakan kebaikan bagi orang yang menghinanya. Lalu apa yang Anda anggap sebagai tujuan hidup Anda dan bagaimana itu sejalan dengan ajaran Islam? Kalau selama ini saya hidup tujuannya adalah untuk mencari kebahagiaan, di mana saya hidup
agar bahagia. Lalu setelah saya berusaha untuk bahagia, bagaimana saya hidup agar bermanfaat? Bagaimana saya hidup agar membahagiakan orang-orang di sekitar saya? Lalu dari ketiga intinya tersebut, keinginan saya untuk hidup membahagiakan diri, bermanfaat dan membahagiakan orang di sekitar, juga bagaimana saya hidup dengan keinginan itu sambil beribadah kepada Allah. Lalu apa makna kebahagiaan sejati bagi Anda dan bagaimana Islam membimbing Anda? Kebahagiaan itu pernah dikatakan oleh guru saya, tidak ada yang namanya kebahagiaan sejati, karena kebahagiaan itu tidak akan ada habisnya. Jadi ketika kita kebahagiaan itu tidak akan ada habisnya tanpa rasa syukur. Jadi ketika kita tidak bersyukur, maka semua kebahagiaan, semua kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita itu tidak akan ada rasanya, tidak akan ada harganya. Berbeda ketika kita bersyukur. Jadi sekecil apapun kenikmatan tersebut atau sekecil apapun level kebahagiaan itu, ketika kita nikmati dengan rasa syukur, maka itulah kebahagiaan yang dapat kita syukuri, dan itulah kebahagiaan sejati. Lalu ayat Al-Quran apa yang paling menyentuh hati Anda dan mengapa? Ayat Al-Quran yang paling menyentuh hati saya ada di surat Al-Waqi'ah ayat 68 sampai 70 yang berbunyi, afara'aitumul ma'allazi tashrabun antum anzaltumuhu minal muzni am nahnul munzilun law nasya'u ja'alnahu ujajan falaula tashkurun. Yang artinya, apakah kalian melihat gitu? Apakah kalian melihat air yang kami turunkan dan kalian minum? Air yang kalian minum gitu. Apakah kami yang menurunkannya atau kalian yang menciptakan air tersebut, atau kalian yang menurunkan air tersebut? Kalau misalkan jika kami berkehendak gitu, jika Tuhan berkehendak, kami jadikan air itu asin, agar kamu falaula, dan mengapa kamu tidak bersyukur gitu. Jadi pada ayat ini tuh banyak hikmahnya. Salah satunya adalah bagaimana Allah itu menciptakan bumi dan sisinya itu dengan siklus alam sunnatullahnya, sehingga menciptakan bumi itu sebagai tempat tinggal yang nyaman bagi kita. Siklus terjadinya hujan, siklus terjadinya penguapan air dan hujan yang ada mungkin di pelajaran IPA itulah yang tadi dibahas di Al-Waqi'ah. Itu menurut saya suatu ayat yang menyentuh gitu, karena ilmu modern pun mengatakan mengapa air di laut itu bisa menguap, terus air laut menguap terus turun itu bukan asin gitu, karena garamnya tidak ikut menguap dengan perbedaan titik didih dan segala macam, tapi itu merupakan bagian dari keagungan Allah. Lalu selanjutnya, pertanyaan selanjutnya, dalam situasi sulit bagaimana Al-Quran memberikan Anda kekuatan dan panduan? Karena Al-Quran memberikan ketenangan. Biasanya ketika saya sakit itu, ketika membaca Al-Quran sedikit memberikan ketenangan dalam hati, juga semangat. Jadinya penyakit tersebut tidak terlalu berpengaruh. Kadang juga sebelum saya tidur atau ketika saya habis sholat, baca Quran itu akan lebih membuat badan kita itu lebih fit, lebih segar, dan pikiran lebih tenang ketika sakit. Jadi itulah Al-Quran memberikan kekuatan dan panduan. Terkadang juga ketika hati sedang gelisah, membaca Al-Quran, biasanya baca Yasin atau baca surat lain, itu ketika didalami, dimaknai, bisa membuat kita semangat lagi gitu. Mungkin sekian dari saya, 10 pertanyaan dan 10 jawaban sebagai tugas UTS pada mata kuliah pendidikan agama Islam. Atas kekurangannya saya ucapkan permohonan maaf saya. Saya tutup, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.